Makanya harus pakai begini ya, supaya ada ganggu pasien. Sampai ya, Bapak Ibu sekalian mohon agar memute mikrofon device-nya agar tidak memunculkan suara yang bersangkutan pada saat kegiatan pembukaan berlangsung. Iya, langsung kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala LLDikti Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Jasruddin Messi. Yang kami hormati Bapak Ketua UPSDM LLDikti Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Muin Pahmal SMH, Bapak Sekretaris UPSDM LLDikti Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Ansari Messi. Yang kami hormati seluruh penatar, maaf, yang kami hormati Ketua STIH Pengayoman Watampone Bapak Dr. Yusriyadi MSc, seluruh penatar dan petugas kegiatan pelatihan AA, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia, Ketua Panitia Ibu Gustika Sandra SMH, dan yang kami cintai, yang kami banggakan seluruh peserta pelatihan AA gelombang kedua dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, mengawali kegiatan pelatihan AA kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa yang dipandu oleh Bapak Sulaiman SPDI, beliau dari Sekretariat Kabupaten Mamuju. Kepada Bapak dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, semua bersama dengan orang-orang baik, sama-sama memiliki niat dan tujuan yang baik, insya Allah kita semua mendapatkan kebaikan. Pada pagi hari ini, pada pelatihan ini, izinkan kami untuk memimpin doa sesuai dengan syariat Islam, dan kita saudara-saudari serta pelatihan yang agama Islam mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebelum doa kita lanjutkan, kepada seluruh peserta, mohon kiranya untuk keikhlasan memberikan surah Al-Fatihah kepada Ketua Yayasan STIH Pengayoman yang baru-baru saja kita telah ditinggal oleh beliau. Beliau adalah Ibu Andi BC Rosalina, SH, MH, MS. Ila hadirinnya Al-Fatihah. Auzubillah. Iya kan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang pantas kami ucapkan pada hari ini selain rasa syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa hadir mengikuti kegiatan pelatihan ini. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmatan lil alamin. Ya Allah yang Maha Alim, pemilik segala ilmu pengetahuan, begitu luas ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Olehnya itu ya Allah, berikanlah kami pengetahuan dan kepahaman yang baik, kekuatan, kesabaran, kemudahan serta kearifan dalam mengikuti kegiatan ini, agar apa yang menjadi tujuan kegiatan ini senantiasa dapat kami aplikasikan di tempat tugas kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, dan jadikan kami hamba-hambamu
yang senantiasa pandai bersyukur. Akhirnya kami berharap kepadamu ya Allah. Kepada Engkau lah satu-satunya zat tempat kami bersandar dan berharap. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa orang tua kami. Ampunilah para guru-guru kami. Ampunilah para pemimpin-pemimpin kami. Dan jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang senantiasa taat dan beramal soleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillah. Doa selesai. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Ya, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Pelatihan AA Gelombang kedua ini. Kepada Ibu Gusti Cassandra SHMH, dengan ini kami persilahkan. Ya, yang terhormat Kepala LLDIPTI Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSI, yang kami hormati Ketua UPSDM LLDIPTI Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Muin Fahmal SHMH, yang kami hormati Sekretaris UPSDM LLDIPTI Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Ansar SMSI, yang kami hormati Ketua STH Pengayuman Watampone, Bapak Dr. Yusriadi SHMSI, yang kami hormati para penatar dan petugas Applied Approach, yang saya cintai dan banggakan Ibu Moderator Miss Nawati SPD MSI, dan para peserta AA Gelombang kedua tingkat nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan meeting ini untuk mengikuti pelatihan Applied Approach Gelombang 2 tingkat nasional. Dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini izinkanlah kami sebagai panitia pelaksana untuk melaporkan kegiatan sebagai berikut.
Dasar pelaksanaan. Untuk mencapai hasil maksimal, setiap dosen tidak cukup hanya berbekal kemampuan di bidang ilmu saja, tetapi perlu didukung dengan kemampuan pedagogik dan pembelajaran. Dan pelatihan ini merupakan pendekatan terapan bagi dosen yang telah mengikuti pelatihan pekerti. Tujuan pertama, dosen mampu mendidik secara profesional mengacu pada 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, profesional, pribadi, maupun sosial. Tujuan kedua, dosen harus memiliki budaya meneliti dan menulis ilmiah untuk pengembangan ilmu termasuk ilmu pembelajaran itu sendiri. Adapun waktu dan tempat pelatihan, kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari, 8 sampai 11 Oktober 2020. Dan melalui via Zoom. Yang keempat, jumlah peserta pelatihan ini berjumlah 58 orang dengan rincian sebagai berikut. Akper Rumki tingkat 4 Manado 4 orang, STIKP PGRI Bangkalan 4 orang, Universitas Hasanuddin 1 orang, Stikes Muhammadiyah Manado 8 orang, Universitas Dayahno Iksanuddin 1 orang, STIE Muhammadiyah Mamuju 1 orang, Universitas Islam Indonesia 1 orang, Dia Sinjai 1 orang, Universitas Gorontalo 1 orang, Rumah Sakit Bayangkara Makassar 1 orang, Setia Widya Wiwaha 1 orang, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara 1 orang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo 1 orang, STIH Pengayoman Watampone 6 orang, Universitas Muhammadiyah Sidrap 1 orang, Universitas Pancasila 1 orang, STISIP 17845 Makassar 1 orang, Universitas Surakarta 1 orang, Politeknik Bina Husada Kendari 2 orang, STIE Pancabakti Palu 1 orang, Universitas Bosowa Makassar 2 orang, Politeknik Sandikarsa Makassar 1 orang, Politeknik Negeri Nusa Utara 1 orang, Akper Lapatau Bone 2 orang, STIM Lasaran Jaya Makassar 1 orang, Universitas Tomakaka Mamuju 1 orang, dan personal 11 orang. Adapun narasumber berasal dari UPSDM LLD Wilayah 9, dan yang terakhir sumber dana berasal dari para peserta Applied Approach gelombang kedua. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya pada pihak UPSDM LLD Wilayah 9 yang telah memberikan kepercayaan kepada kampus kami, dan kemudian ucapan terima kasih saya aturkan juga kepada Ketua STIH Pengayoman Watampone yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Ketua Panitia, dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peserta Applied Approach gelombang 2 tingkat nasional. Semoga kita sehat selalu, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya pun mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dimulai dari awal sampai akhir pelatihan ini. Baiklah, demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua STIH Pengayoman Watampone, Bapak Dr. Yusriyadi MSc. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Tadi kita rekolia ada kasih pangku anak terus. Mute dulu itu ya. Itu siapa itu cara? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Lembaga LLDikti Wilayah 9, Ayahanda Bapak Profesor Dr. Jasruddin MSc. Yang kami hormati Ketua UPSDM LLDikti Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Muin Pahmal SHMH. Yang kami hormati Sekretaris UPSDM LLDikti Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Ansar SEMM beserta jajarannya. Yang kami hormati para penatar pelatihan AA pada gelombang kedua STIH Pengayoman Watampone.
Yang kami hormati Ketua Panitia Pelatihan AA STA Pengayoman Watampone, Ibu Gustika Sandra SH MH. Yang kami banggakan para peserta pelatihan AA dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan yang saya cintai Ibu Moderator, Ibu Misnawati MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Selain itu, marilah juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, seperti tadi yang disampaikan oleh pembaca doa, kami sekali lagi memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk membacakan Al-Fatihah buat almarhumah Ibu Yayasan kami yang kurang lebih 1 minggu yang lalu beliau menghadap Sang Khalik. Iya, saya masih ingat sekali beliau. Iya, saya masih ingat sekali. Saya terakhir ketemu dengan beliau. Beliau ingin sekali ikut pelatihan gelombang kedua AA ini. Tapi takdir berkata lain. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pelatihan hari ini. Saya kira pelatihan kita pada hari ini sangatlah bermanfaat, terutama untuk sumber daya manusia bagi dosen maupun calon dosen, karena kebanyakan juga beberapa peserta ini masih mahasiswa program pasca sarjana tingkat magister. Saya kira program AA ini merupakan program pelatihan yang dirancang untuk peningkatan kompetensi pedagogik bagi para dosen. Atas dasar itulah sebuah kegiatan pelatihan AA ini menjadi satu hal yang perlu dilaksanakan. Dan alhamdulillah pelatihan tersebut kembali STA melaksanakan di gelombang kedua ini. Kami dari perguruan tinggi STA Pengayoman sangat berharap acara ini dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, saya juga berharap kepada Bapak Ibu sekalian sebagai peserta bisa mengikuti pelatihan ini, walaupun kita laksanakan secara daring, tapi saya kira itu tidak akan menghilangkan esensi dari sebuah pelatihan Athlete Approach ini. Saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada UPSDM LL Dikti Wilayah 9 yang masih mempercayakan kepada perguruan tinggi kami. Terima kasih kepada para panitia dan terlebih terima kasih kepada para peserta. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua UPSDM LL Dikti Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Muin Pahmal SMH. Kepada Prof dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9 Sulawesi yang saya hormati, pimpinan STIH Bone,
dan para panitia, para pengurus UPSDM, dan secara khusus kepada para peserta. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena pada kesempatan ini kita sempat berada pada acara pembukaan pelatihan approach angkatan kedua yang dilaksanakan oleh STIH Watampone. Saya ingin mengulangi, saya kira ini intinya keberadaan kita. Tadi yang baca doa itu dia katakan begini, berkahilah ilmu yang engkau berikan kepada kami. Jadi itu inti dari doa tadi itu. Ya Allah, berkahilah ilmu yang kau berikan kepada kami. Nah, salah satu instrumennya untuk kita agar ilmu yang kita berkahi ini adalah membenahi diri sebagai upaya lebih meningkatkan academic culture kita sebagai dosen. Itu saya kira yang perlu saya tekankan, dan sebagaimana biasanya saya selalu kemukakan bahwa pelatihan ini, kata intinya pelatihan outputnya adalah peningkatan sumber daya tenaga dosen. Kalau sertifikatnya punya sipil efek terhadap yang lain, itu alhamdulillah. Tapi yang utama adalah bagaimana peningkatan kualitas kita. Dan inilah sehingga saya tertarik mendengar tadi doa itu, supaya ilmu yang kita miliki ini berberkah. Nah, agar itu berberkah, kita tahu bagaimana semestinya ilmu ini dikembangkan, bagaimana semestinya ini ilmu dipindahkan kepada yang lain, sehingga mencerminkan budaya akademik kita. Itu yang pertama. Hal itu saya kemukakan adalah sebagai prolog untuk mengatakan, saudara-saudara, kami mohon agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan dilihat kesempatan ini sekedar ikut 4 hari, selesai itu menunggu sertifikat. Ikut 4 hari, setelah itu kita coba evaluasi apakah kami ini berubah atau tidak. Dari sekian banyak definisi tentang pendidikan, salah satu yang pernah saya baca, belajar itu adalah berubah. Jadi kalau selesai nanti pelatihan ini, saudara bisa bertanya diri sendiri, berubah atau tidak berubah. Jangan-jangan perubahannya hanya karena duduk 1 minggu 4 hari di sini capeknya luar biasa, tetapi kualitas diri kita sebagai seorang dosen, itu yang terpenting. Kualitas diri kita sebagai dosen adalah ada sesuatu yang kita peroleh dari kesempatan ini. Oleh karena itu kami dari Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9 Sulawesi mengajak saudara agar betul-betul ikut secara baik, ikut secara full. Oleh karena itu di mana-mana Pro Ansar selalu bilang para peserta itu tidak boleh pasang foto, harus dengan videonya, ya, harus dengan video, karena untuk meyakinkan bahwa saudara sebagai ada mengikuti kegiatan ini. Tapi alhamdulillah dengan percepatan saudara ikut dari pekerti, kemudian sebagian besar dari pekerti yang baru-baru kita laksanakan ini ada di sini, itu menunjukkan bahwa bagi kami memaknai bahwa ada sesuatu yang saudara peroleh, ya, sehingga tertarik untuk melanjutkan lebih jauh lagi. Saya kira itu sebagai pelaksana, dan kepada Bapak Ketua Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9, saya mohon memberi sambutan sekaligus membuka acara ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala LLDikti Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSI. Dimohon Prof untuk memberikan dua patah kata sekaligus membuka kegiatan pelatihan AA kita pada hari ini secara resmi. Kepada Prof dengan hormat kami persilahkan. Way back. Baik, apakah suara saya terdengar? Siap, Prof. Iya, baik. Terdengar, Prof. Terdengar. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Andi Muin Fahmal sebagai Ketua Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi, Bapak Profesor Dr. Ansar sebagai Sekretaris Lembaga Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua STIH Watampone atau Bone, Bapak Dr. Yusriadi, yang kita banggakan semua para staf dan pelatih UPSTM. Di sini ada, saya lihat beberapa di antaranya. Ada Ibu Dr. Umi Farida, ada Prof. Ansar sendiri sebagai pemateri dan Prof. Muin juga demikian. Panitia yang sangat bersahaja, luar biasa, terima kasih atas kerja kerasnya sehingga pelatihan ini bisa kita laksanakan sebagai lanjutan dari pekerti yang sudah pernah kita laksanakan sebelumnya di STIH. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan semua peserta yang datang dari seluruh Indonesia. Kalau menurut di sini baru terdaftar 57 orang, berarti kurang lebih 50-an peserta sudah masuk di ruang ini. Selanjutnya, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat hidayahnya dan berupa kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan acara ini. Dan kepada saudara-saudara yang beragama Islam, saya mengajak kita semua untuk mengirimkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya terinspirasi dengan kata perubahan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Andi Muin Fahmal. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita belajar tentang pekerti yang merupakan dasar-dasar atau fondasi yang sangat diharapkan akan menjadi basic yang baik bagi seorang dosen untuk bisa berkembang menjadi seorang dosen yang kreatif, inovatif. Lalu sekarang kita melanjutinya atau menindaklanjutinya dengan applied approach. Jadi harapannya adalah apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita peroleh ketika mengikuti pelatihan pekerti itu dapat ditindaklanjuti dalam bentuk applied approach. Jadi pendekatannya adalah applied, aplikasi. Oleh sebab itu harapan kita adalah memang harus ada perubahan dari mengetahui teori-teori yang ada, konsep-konsep yang ada, lalu kemudian saat ini itu harus bisa ditindaklanjuti dalam bentuk aplikasi. Dengan demikian, maka kita sangat berharap para pelatih
akan benar-benar membuat link yang baik antara apa yang telah diberikan di pekerti, lalu kemudian juga diberikan di AA ini. Jadi applied approach merupakan kontinuitas atau keberlanjutan atau ya dari pelatihan pekerti. Nah, dengan demikian kita sangat berharap bahwa apa yang masih kurang dipahami atau belum bisa diaplikasikan oleh teman-teman yang pernah mengikuti pelatihan pekerti itu akan bisa lebih mantap lagi di sini, sehingga dengan demikian mereka keluar dengan ada perubahan dari perubahan apa yang mereka perubahan skill, at least itu skill in learning process, keterampilan dalam proses pembelajaran tentunya. Bapak Ibu sekalian, perubahan memang tidak mudah, tetapi perubahan itu harus, karena tidak ada sesuatu pun yang tidak berubah dalam kehidupan ini. Kita harus mau mengubah cara berpikir kita, mau mengubah cara pandang kita terhadap anak didik, dan kita pun harus mau mengubah cara pandang kita terhadap pendekatan-pendekatan di dalam proses pembelajaran. Perubahan memang tidak mudah menurut ahli yang kita kenal, Robin S. Sharma, atau sering dikenal Sharma, Robin S. Sharma, itu mengatakan begini, change is hardest at the beginning. Perubahan itu memang sulit di awalnya. Jadi setiap orang yang akan melakukan atau mencoba untuk melakukan perubahan itu pasti sulit. Makanya dia katakan change is hardest at the beginning. Jadi perubahan itu memang sulit di awalnya atau ketika kita baru memulai perubahan itu. Bahkan missis atau kacau-kacau in the middle. Jadi sedikit ada kekacauan, bahkan dalam tanda petik ada keributan ketika kita mulai melakukan perubahan di pertengahan, di tengah jalan itu akan ada sedikit gangguan. Ada turbulensi di dalam proses perubahan itu. Tetapi jangan khawatir karena dia akan menjadi the best at the end. Jadi dia akan menjadi baik pada akhirnya. Jadi jangan pernah takut berpikir lalu kemudian melakukan perubahan. Perubahan memang sulit. Mungkin Bapak Ibu akan dikucilkan orang, bahkan akan dicaci orang. Tetapi percayalah bahwa perubahan itulah yang akan membawa inovasi. Tidak ada inovasi tanpa perubahan. Semua kehidupan berjalan dinamis. Tidak ada proses kehidupan yang statis. Dia dinamis. Termasuk dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu sangat besar harapan kita agar pelatihan pekerti ini, pelatihan AA ini yang merupakan keberlanjutan dari pekerti itu benar-benar bisa mengubah mindset, cara berpikir dan prinsip yang akan dibawa oleh para peserta. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Muin Bahmal tadi bahwa kita harus mau mengoreksi apakah Bapak dan Ibu semua itu bisa berubah. Kalau bisa berubah, alhamdulillah. Kalau belum berubah atau masih sedikit perubahannya, mari kita mengoreksi diri masing-masing. Mungkin juga kami dari UPSDM yang harus melakukan perubahan-perubahan. Mungkin juga para penata kami yang harus melakukan perubahan-perubahan. Sehingga benar-benar kita menghasilkan satu output atau hasil dari pelatihan ini yang mampu mengubah dunia pendidikan kita di masa depan, yang outputnya akan mengubah sumber daya manusia kita yang bisa berkualitas dan berdaya saing. Saya kira itu harapan-harapan saya Bapak dan Ibu sekalian, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan AA yang dilaksanakan oleh STIH di Batampone atau di Bone, itu saya nyatakan dibuka dengan tentunya mohon ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Kepala LLDIKTI Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Jasruddin MSc telah membuka secara resmi kegiatan pelatihan AA kita pada hari ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara pembukaan pelatihan AA kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.